Kembali di Opening Bell pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Pagi Mbak Cakri. Iya Mas Puguh, nilai tukar rupiah ini pada Rabu lalu ditutup menguat di level kira-kira di 14.773 per dolar Amerika. Bagaimana pergerakan rupiah di awal pekan ini setelah kemarin sempat libur juga 2 hari, seperti apa kecenderungannya? Kenaikan naik atau cenderung turun begitu? Ya mungkin kalau kita lihat memang di awal pekan ini, terutama di hari ini tadi rupiah dibuka menguat ya di levelnya 750-an gitu ya. Dan memang kalau kita lihat memang sentimen-sentimen yang positif dari pekan lalu di mana BI menahan suku bunga, terus rilis data current account deficit dan juga trade balance kita justru di atas ekspektasi gitu ya. Dan ini memang memberikan sentimen yang cukup baik untuk pergerakan rupiah di awal pekan ini. Selain itu juga memang dolar masih berpotensi melemah ya hari ini, di mana belum adanya kesepakatan stimulus di tengah semakin dekatnya deadline ya, di mana beberapa benefit akan berakhir di akhir Agustus ini ya, sedangkan keputusan belum ada sama sekali gitu ya. Dan memang kalau kita lihat memang corona memang masih bergejolak ya di dalam negeri, di atas 2.000 penambahan kemarin, sehingga kemungkinan besar rupiah masih akan cenderung menguat, namun potensinya akan cenderung terbatas gitu ya. Apalagi di kawasan Asia corona juga kembali tinggi ya, terutama di Korea Selatan yang sudah kembali diperketat gitu ya kondisi di sana, seperti itu. Rupiah cenderung menguat di 14.750 untuk di pembukaannya di pekan ini. Tren pekan ini akan seperti apa sepanjang pekan ini? Apakah rupiah bisa tetap mempertahankan penguatannya atau seperti apa Mas Puguh? Ya, mungkin kalau kita lihat memang di awal pekan Senin Selasa ini kemungkinan besar ada potensi rupiah menguat ya, karena memang sentimen-sentimen pekan lalu ini masih cenderung positif, dan mungkin secara sepekan ini dari dalam negeri sendiri akan minim sentimen gitu ya. Mungkin cenderung mereda, tidak ada update terkait hubungan antara Amerika Serikat dan China di pekan lalu juga menjadi salah satu sentimen positif yang akan menggerakkan rupiah. Kecenderungannya memang akan menguat di awal pekan Senin Selasa ini. Namun kalau kita lihat di Rabu dan Kamis nanti ada Fed Annual Policy Meeting ya, atau yang biasa disebut Jackson Hole Meeting gitu ya. Dan ini berpotensi membuat rupiah bergejolak gitu ya. Namun kalau kita lihat besok juga akan ada lelang SBN gitu ya. Kalau memang peminatnya masih tinggi setelah BI memutuskan menahan suku bunga gitu ya, ini kemungkinan besar sampai akhir pekan rupiah kecenderungannya masih akan menguat gitu ya, meskipun di Rabu dan Kamis kemungkinan besar akan cenderung volatile gitu. Jadi para pelaku pasar ini bisa mengamati di Rabu Kamis begitu perkembangannya untuk melihat seperti apa rupiah begitu, pergerakan rupiah begitu ya. 14 negara sudah mengonfirmasi bahwa kondisi ekonomi mereka berada di level resesi. Ini bisa jadi menjadi sentimen negatif tidak kalau Anda melihat, selain ada faktor-faktor tadi yang bisa saja mempengaruhi penurunan rupiah di pekan ini? Ya, kalau kita lihat memang secara tidak langsung ya gitu, itu memang berpengaruh gitu ya, karena memang selera risiko pasar akan cenderung menurun. Melihat kemungkinan besar ada resesi secara global, dan mungkin negara-negara tujuan ekspor Indonesia juga mengalami resesi, sehingga kemungkinan besar performa ekspor impor kita juga ada potensi menurun gitu ya. Namun kalau melihat juga dalam negeri, sebenarnya proyeksi resesi dalam negeri ini sudah cukup naik juga ya, sekitar sekarang saat ini mungkin sekitar 60-70% gitu ya. Melihat inflasi bulan Juli yang justru secara on-man mengalami deflasi, sehingga ini menjadi sinyal bahwa konsumsi masyarakat yang menyumbang hampir 60% dari GDP ini belum sepenuhnya pulih gitu ya. Meskipun di sisi lain performa trade balance kita memang cukup positif, dan ini kemungkinan besar akan menahan GDP kita untuk tidak turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Kalau kondisi rupiah sendiri, posisi rupiah terhadap sejumlah mata uang asing lainnya, khususnya kalau kita menyasar melihat mata uang Asia begitu, seperti apa posisi rupiah saat ini Mas Puguh? Ya, kalau kita lihat memang ada potensi ya rupiah menguat terhadap Korea Won ya, terutama karena memang kondisi corona di Korea juga cenderung bergejolak dan ada pembatasan lagi gitu ya. Namun kalau dibandingkan mungkin dengan Japanese yen gitu ya, yang kemungkinan besar di awal pekan ini akan cenderung menguat juga, ini kemungkinan besar rupiah akan cenderung datar, dan mungkin almost kepada semua mata uang Asia gitu ya, kemungkinan pergerakannya akan cenderung terbatas di hari ini, dan mungkin di Rabu atau Kamis cenderung bergerak volatile juga, karena memang benchmarknya akan kembali lagi ke USD gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat memang
terhadap Chinese yuan, rupiah juga ada potensi cenderung mengalami tekanan gitu ya. Oke, itu untuk Asia begitu ya. Kalau secara global sendiri, apakah masih cukup tangguhkah posisi rupiah? Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan mata uang Eropa ya, di mana corona di Eropa juga cenderung bergejolak gitu ya. Namun mata uang peers dari US seperti Euro maupun GBP ini kemungkinannya memang juga akan mengalami penguatan karena yang di satu sisi yang melemah adalah US dollarnya. Sehingga kemungkinan besar ya memang pergerakannya akan terbatas dan mungkin kalau dibandingkan dengan Euro maupun GBP gitu ya, kemungkinan besar rupiah masih akan cenderung mengalami tekanan di awal pekan ini. Oke, baik. Ini bisa menjadi referensi bagi para pelaku pasar begitu ya untuk melihat perbandingan rupiah posisinya terhadap mata uang Asia ataupun global. Baik, terima kasih banyak Mas Pugu Andik telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.